Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran yang ke-1 dan 2. Ayo membaca. Sekolahku bersih dan sehat. Aku senang belajar di sekolah. Sekolahku bersih dan nyaman. Lingkungannya hijau dan asri. Banyak pohon ditanam di sekolahku. Setiap hari tanamannya disiram. Udara di sekolahku menjadi segar. Ruang kelas di sekolahku juga bersih. Guruku mengingatkan, jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempatnya. Kami semua bekerja sama menjaga kebersihan. Tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini sesuai dengan bacaan yang telah kita baca bersama tadi. Nomor 1, apa judul bacaan tersebut? Judulnya apa anak-anak? Judulnya ini ya, yang paling atas di sekolahku bersih dan sehat. Nomor 2, bagaimana keadaan sekolah pada cerita tersebut? Bagaimana keadaan sekolahnya? Bersih dan nyaman ya keadaannya ya anak-anak. Nomor 3, mengapa udara di sekolah segar? Mengapa udara di sekolah segar? Karena apa anak-anak? Lingkungannya hijau dan asri. Banyak pohon ditanam di sekolahku. Ya anak-anak, ini ya, mengapa udara di sekolah segar? Karena lingkungan sekolahnya itu hijau dan asri. Banyak pohon yang ditanam di sekolah. Nomor 4, siapa saja yang menjaga kebersihan sekolah? Siapa anak-anak yang menjaga kebersihan sekolah? Ya, semua warga sekolah ya, tentunya ya, semua warga sekolah yang ada di lingkungan sekolah harus menjaga kebersihan sekolah. Apa saja yang dilakukan agar sekolah selalu bersih? Apa saja anak-anak supaya sekolah kita menjadi bersih? Ya, terutama ya salah satunya ya, tidak membuang sampah sembarangan. Membuang sampah harus di tempatnya. Membersihkan ruang kelas ya. Membersihkan ruang kelas setiap hari. Ya, itu tadi ya anak-anak. Nah, perhatikan kembali cerita di atas. Pada cerita tersebut terdapat kalimat ungkapan perintah. Masih ingat anak-anak? Ini di semester 1 kemarin sudah ada ya. Kita mengulang lagi ungkapan perintah yang ada dalam cerita tadi ya anak-anak. Coba kita cari ya, mana ya ungkapan perintahnya. Ini ya anak-anak, buanglah sampah di tempatnya. Ini ungkapan perintahnya. Selanjutnya, beri tanda centang pada kalimat yang merupakan perintah. Ini ada 5 pernyataan. Kita kerjakan ya. Nomor 1, Bu guru sedang mengajar di kelas. Bukan ya anak-anak, bukan perintah ya ini ya. Nomor 2, buanglah sampah di tempat sampah. Iya, betul ya anak-anak. Ini kalimat perintah ya, kita beri tanda centang.
Nah, nomor 3, anak-anak bermain di halaman sekolah. Ya, bukan ya. Nomor 4, letakkan sepatu di rak sepatu. Ya, betul ya anak-anak, ini ungkapan perintah ya. Letakkan sepatu di rak sepatu. Ya, kita beri tanda centang. Selanjutnya, nomor 5, jagalah kebersihan sekolahmu. Ya, betul, ini adalah ungkapan perintah juga. Jagalah kebersihan rumahmu. Kita beri tanda centang. Jadi anak-anak, kalau ungkapan perintah itu adalah menyuruh melakukan sesuatu. Selanjutnya, kita adalah warga sekolah. Kita harus ikut menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Sekolah bersih dan rapi membuat kita nyaman belajar. Agar sekolah rapi, kita harus meletakkan peralatan-peralatan sekolah pada tempat yang sesuai ya anak-anak. Jadi supaya sekolah rapi, kita harus meletakkan peralatan-peralatan sekolah pada tempatnya. Pajangan-pajangan kelas juga harus diletakkan dengan rapi, ditata dengan rapi. Pajangan membuat kelas jadi lebih indah dan rapi. Salah satu pajangan di kelas adalah Garuda Pancasila. Ya, ada ya anak-anak pajangan Garuda Pancasila di kelas kita. Letaknya di atasnya papan tulis ini ya, sama persis seperti yang ada di gambar ini. Garuda Pancasila membuat kelas jadi indah. Garuda Pancasila juga dapat membantu kita mengingat pelajaran. Masih ingat anak-anak bunyi sila-sila Pancasila? Ya, pada tema sebelumnya kamu juga sudah mempelajari bunyi sila ke-1, ke-2, serta lambangnya. Bahkan kalian sudah hafal sila ke-1 sampai sila ke-5. Manakah dari bunyi-bunyi sila Pancasila berikut yang merupakan bunyi sila ketiga anak-anak? Ya, ini ya, yang warna pinky ya, warna pink nih ya, Persatuan Indonesia. Kita beri tanda centang karena ini merupakan bunyi sila ketiga sesuai dengan pertanyaannya. Setelah mengingat bunyi sila ketiga, kita akan mengingat lambang sila ketiga, yaitu apa anak-anak? Pohon beringin ya. Ayo berkreasi, pajangan-pajangan memperindah kelas. Kita bisa memajang hasil karya kita di kelas. Ada beberapa contoh karya yang bisa jadi pajangan kelas anak-anak, yaitu karya 3 dimensi dari tanah liat. Tanah liat dicetak mengikuti bentuk wadah tertentu. Ini namanya adalah karya apa? Mencetak ya. Mencetak dari bahan dasar tanah liat. Bagaimana cara membuatnya? Yaitu yang pertama, kita siapkan adonan tanah liatnya dulu, serta cetakannya. Kita mau membuat apa? Misalnya kita mau membuat cetakan, kita mau membuat daun. Nah, kita harus punya cetakan daun dulu. Kemudian masukkan adonan tanah liat ke dalam cetakan hingga penuh. Lepaskan tanah liat dari cetakannya. Kemudian keringkan hasil cetakan tersebut dengan cara dijemur atau dibakar. Kita sudah jadi harus dijemur atau boleh dibakar.
Cetakan harus dibiarkan sampai kering ya anak-anak. Setelah itu bisa dipajang di kelas, akan semakin memperindah kelas kita. Demikian anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat.